Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam dari, semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, hari ini kita jemput anggota panen kita dulu ya teman-teman. Hari ini kita akan panen di sawit tua ya teman-teman. Yang mana sawit tua kita ini adalah sawit pertama yang kita punya tahun tanam 2003 ya teman-teman ya. Nah, tahun tanam 2003 ini ya teman-teman sudah umurnya cukup lumayan. Yang katanya sawit abal-abal jika umurnya sudah tua, buahnya nggak ada, treknya lama ya. Tetapi di sini saya tidak menyarankan buat teman-teman untuk tanam sawit abal-abal ya teman-teman. Di sini saya sarankan teman-teman tanam sawit unggul. Tapi yang mana video yang saya sajikan ini adalah semata-mata untuk memberikan semangat teman-teman. Taman sawit abal-abal pun bisa berbuah seperti ini ya teman-teman, apalagi teman-teman yang tanam sawit unggul ya teman-teman. Nah, seperti itulah sistemnya atau maksudnya dari video yang saya tayangkan ini. Bukan menyarankan buat teman-teman untuk tanam sawit abal-abal, cuma memberikan semangat buat teman-teman semua yang sudah punya sawit, yang terlanjur tanam sawit abal-abal, atau yang nggak punya modal, yang sudah tanam sawit abal-abal, terpaksa tanam sawit abal-abal karena dalam modal. Nah, jangan patah hati, jangan patah semangat, tetap rawat sawit teman-teman. Nah, begitu juga yang sudah tanam sawit unggul ya teman-teman, rawatlah sawit teman-teman itu sebaik mungkin, pupuklah seling tidak minimalnya 1 kali 1 tahun ya teman-teman. Insya Allah hasilnya akan bagus, akan sempurna, bisa untuk menafkahi anak-anak saudara teman-teman semua, atau untuk uang jajan sendiri, atau buat cari bini baru atau buat cari bini ya teman-teman ya. Nah, seperti itulah, kita di sini tidak bermaksud mengajak teman-teman untuk tanam sawit abal-abal ya teman-teman. Memang mau gimana lagi, kalau saya katakan ini sawit saya ini sawit unggul ya, saya berbohong lagi kepada teman-teman semua. Nah, karena yang saya tahu dari yang semua orang katakan bahwa sawit yang isi 250 biji satu kantongnya itu adalah sawit abal-abal. Memang kenyataannya di lokasi memang sawit ini sawit abal-abal, karena sawit abal-abal itu kategorinya adalah sejenisnya adalah dura dan jenis buahnya tidak merata dan buahnya kata-kata bulat. Memang kategori itu masuk semua ya teman. Emang ini sawit abal-abal ya teman-teman. Kalau tanam sawit unggul, buahnya itu kebanyakan lonjong dan jenisnya tenera ya teman-teman. Tenera, cangkang tipis, daging tebal ya, seperti itulah yang disebut sawit unggul. Nah, kalau sawit abal-abal tadi yaitu cangkang tebal, daging tipis, buah bulat, tidak sempurna. Nah, itulah yang disebut sawit abal-abal kategorinya. Nah, untuk tonasenya sendiri ya teman-teman, kalau mungkin ya teman-teman, mungkin rezeki karena saya memang tanam sawit unggul ini memang sedikit karena kendala modal tadi. Tetapi ya alhamdulillah, dengan tanam sawit abal-abal ini saya juga bisa beli sawit unggul seperti orang-orang ya. Nah, ini saya akan coba untuk tahun ini saya tanam sawit unggul sekitar 300 pokok dan sawit abal-abal, karena untuk bibit sawit unggul ini cukup lumayan mahal untuk sampai ke tempat saya. Isi yang satu kantongannya saja ya teman-teman ya, isi 150, sampai tempat ini ada 1.800.000 per kantong ya teman-teman ya. Mungkin di pembibitan harganya sekitar 40 sampai 60.000 ya teman-teman, tergantung umur bibit. Nah, bibit biasanya dijual belikan itu yang bagusnya mulai umur 8 bulan sampai umur 3 tahun, itu yang bagus ya teman-teman ya. Ada juga yang menjualkan bibit itu yang umur 1 bulan atau 3 bulan tuh ada, bahkan yang 5 tahun sampai 7 tahun. Yang 5 tahun paling tua itu sudah, kalau tuh itu dia 5 tahun tapi dia tidak dirawat, tidak dipupuk apa macam pembibitannya, itu sudah ada yang berbuah dalam polybag ya sudah teman-teman ya, karena ada yang beli dulu, pernah kita beli bibit seperti itu juga ya, dan dia dijual murah ya teman-teman. Bibitnya bagus tapi jual murah ya, seperti itu. Nah, ingat ya teman-teman, jika punya sawit atau bibit atau semai sendiri ya teman-teman, usahakan ya, lakukanlah penyeleksian agar teman-teman tuh mendapatkan hasil yang bagus, jauh ya, seperti penyakit macam-macam ya, penyakit daun yang jantan apa macam, bibit jantan ya. Nah, ini untuk pemupukan
saya lakukan. Sebenarnya untuk pemupukan itu, kalau untuk sawit tua seperti ini ya teman-teman, usahakan tuh sebenarnya 3 kali setahun ya. Karena kendalanya di sini modal susah, pupuk itu banyak sebenarnya, tetapi harganya cukup lumayan tinggi ya teman-teman. Misalkan kalau ada ya pupuk subsidi aja harganya 300 ya, apalagi yang non subsidi. Non subsidi ini ya dia untuk pupuk non subsidi ya teman-teman, biasanya harganya tergantung harga buah. Kalau harga buah di sini naik, misalnya harganya di atas 2000, harga pupuk itu untuk urea April atau jenis pupuk urea ya, itu dia harganya 360 per karung sampai 400, bahkan sampai 500 per karung. Kalau jenis NPK, wah itu pupuk yang susah sekali untuk turun harga ya teman-teman. Pupuk itu pupuk sultan ya kalau kita sebut di sini. Tapi banyak juga yang pakai dan hasilnya memang ya alhamdulillah, kalau kita menggunakan pupuk sejenis pupuk-pupuk mahal ini ya teman, hasilnya cukup bagus. Apalagi kita pupuk per 3 bulan. Mungkin ya kalau punya lahan yang kecil atau yang punya lahan 2 hektar ya teman-teman, bisa kita lakukan pemupukan itu dengan 1 karung saja kita beli, atau 3 karung setiap kali panen ya teman, lebih ringan rasanya daripada kita membeli sekaligus ya teman-teman ya. Nah kalau kita punya lahan yang di atas 10 hektar seperti ini, kita untuk modalnya kebingungan. Untuk lahan 10 hektar saja itu bisa menghabiskan uang puluhan juta ya teman-teman untuk membelikan pupuk. Sekarang hitung saja 10 karung sudah 3 juta, 20 karung sudah lumayan coba teman-teman ya. Kalau kita kalikan cukup lumayan. Karena nanti mungkin kita jatah untuk pemupukan tahun ini untuk semua lahan kita sekitar 150 karung. Mungkin rencananya kita lakukan pemupukan setelah tahun ini, tahun depan lah kita baru melakukan pemupukan, karena tahun ini kita bakal bisa untuk melakukan pemupukan ya teman-teman, karena terganda cuaca panas. Karena teman-teman sangat tidak disarankan ya kalau kita itu pemupuk itu terkena musim kemarau ya, karena untuk reaksi pupuknya sendiri ya kurang bagus. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, untuk tonase nya ini nanti kita akan lihat setelah kita antar ke pabrik ya. Nah seperti inilah harga di pabrik, turun lagi ya teman-teman. Ini harga ini selalu turun. Nah ini kita lihat tonase kita berapa ya. Nah, tonasenya 2 ton 300 dengan potongan 3% ya teman-teman ya. Ini potongan standar untuk pabrik kita di sini ya, 3%. Oke kita lanjut lagi ya, muat ya. Ya untuk hari ini kondisi kesehatan saya kurang bagus ya teman, kurang fit, jadinya kita tidak terlalu mengambil video. Nah ini anggota panen kita sudah selesai ya. Ini kita lihat lagi gas antar ke pabrik ya. Nah ini kita dapat 2 SPB. Nah ini tonasenya ya teman-teman, teman melihat sendiri. Oke sekian, dan ya alhamdulillah kita dapatnya sekitar 4 ton lebih ya teman-teman ya.